Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Nelayan yang ada, tentunya kami tidak ingin untuk terganggu ya. Jadi kami buat dulu satu tempat untuk mereka untuk berlabuh nantinya. Nah setelah pekerjaan ini selesai, nanti baru pekerjaan reklamasi yang fisik yang memang direncanakan itu dilaksanakan. Pendengar dan pemirsa RRI Manado, Warta Berita Daerah edisi Kamis 23 Oktober 2025, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke berita pertama, rencana reklamasi di kawasan Pantai Manado Utara menuai beragam tanggapan. Warga pesisir berharap kebijakan pembangunan tetap mempertimbangkan keberlanjutan hidup masyarakat nelayan. Proyek reklamasi di kawasan Pantai Manado Utara masih terus menjadi sorotan. Nelayan di pesisir berharap jika reklamasi benar-benar dilaksanakan, pemerintah tetap memperhatikan ruang gerak dan mata pencaharian mereka. Salah satu nelayan, Elisa Samil, mengaku khawatir akses menuju laut akan tertutup dan meminta perhatian pemerintah agar nelayan tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Bapak sebagai nelayan, Bapak hanya hanya memohon kepada pemerintah agar untuk para nelayan jangan diganggu. Harus punya tempat perahu, harus punya akses masuk keluar agar supaya nelayan itu bebas untuk keluar melaut. Dan juga Bapak sebagai nelayan mau minta pada pemerintah agar supaya jika itu benar-benar terlaksana reklamasi. Jadi sebagian mungkin di kampung sini ada yang tukang, ada anak-anak yang bersekolah, itu mungkin ada tempat untuk bekerja. Sementara itu, dari kelompok masyarakat yang menolak reklamasi, mereka menilai proyek ini berpotensi menghilangkan ruang hidup masyarakat pesisir. Sekretaris Jenderal Aliansi Menolak Reklamasi, Peter Susandame, menegaskan reklamasi akan berdampak besar terhadap nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari laut. Reklamasi ini kan akan menutup secara keseluruhan dari Pantai Sindulang sampai Tumumpa. Artinya 2 kilo lebih ini, 2,5 kilo ini akan ditimbun, akan dihilangkan, dimusnahkan pantai dan lautnya, dijadikan beton-beton. Wilayah pesisir ini kan wilayah yang sudah didiami oleh masyarakat. Otomatis ini dalam bahasa lainnya ini adalah ruang hidup. Kemudian ada sejarah juga yang mencatat bahwa Manado itu kota pantai. Yang tersisa di Manado tinggal ini. Dan masih ada nelayan. Artinya kawasan Manado Utara ini masih banyak nelayan. Meskipun reklamasi dibutuhkan untuk pengembangan kawasan wisata dan ekonomi baru, namun nelayan berharap pembangunan tidak mengorbankan kehidupan mereka yang sejak lama bergantung pada laut. Nani Oktavia melaporkan. Sementara itu pembangunan reklamasi di kawasan Manado Utara, pemerintah dan pengembang harus memperhatikan dampak sosial yang ada. Reklamasi Pantai Manado Utara adalah rencana proyek pembangunan daratan baru di kawasan pasisir seperti di Karangria dan Tumumpa yang menimbulkan kontroversi. Proyek ini ditentang oleh berbagai pihak termasuk mahasiswa dan nelayan, serta kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial seperti kerusakan ekosistem laut dan hilangnya mata pencarian nelayan tradisional. Salah satu nelayan pinggiran pantai, Roni Mamesa, pemilik rumah makan Angel Fish, menyebutkan keluarganya sempat mengalami trauma dengan adanya pembangunan reklamasi pantai yang sampai saat ini tidak ada pengembalian dari pemerintah bahkan perusahaan seperti bantuan perahu termasuk tambatan perahu untuk nelayan di kawasan Kampung Pondol Wenang Selatan. Untuk itu dia berharap apabila ada pembangunan reklamasi di kawasan Manado Utara, pemerintah dan pengembang harus memperhatikan dampak sosial yang ada. Dulu belum berkembang begini, nelayan-nelayan itu memberikan kontribusi cukup besar kepada pemerintah, lelang ikan didapat. Tapi kalau sekarang kan jadi amburadul, jadi belepotan sama keadaan begini. Artinya itu yang pasti masyarakat nelayan selalu dirugikan dalam hal ini. Jadi apa kompensasi yang mau diberikan untuk mereka? Kalaupun orang mau bilang jangan, ya kita kira dari awal jangan bikin. Tapi kan yang kita dengar ini isu-isu berkembang sudah dari era masih zamannya akhir-akhir
pemerintahan Pak Sarundayan, kemudian pindah ke Pak Oli, dan ada izin-izinnya juga dari kementerian. Kita dengar itu sudah ditandatangani. Kita dengar isi, kita juga belum lihat dokumennya, tapi kita dengar isi-isi yang berkembang sudah seperti itu. Ada sebagian nelayan yang ada di sekitar itu, mereka juga sudah menyetujui yang kita dengar, atau tanda tangan, semua menyetujui. Bahkan terjadi pro kontra, ada yang nyanda, yang tidak setuju, ada yang setuju. Ya ini kan kacau balau semua kalau begini. Masyarakat nelayan memiliki kontribusi besar kepada pemerintah dengan banyaknya ikan yang didapat dijual melalui pelelangan. Begitu juga kontribusi wisatawan lokal yang datang menikmati keindahan pantai, berbelanja makanan ringan, menghidupkan UMKM. Meiki Kodowati melaporkan. Lantas seperti apa pendengar tanggapan masyarakat terkait dengan untung rugi reklamasi Manado Utara? Kami rangkum untuk Anda. Bagi kami, reklamasi ini bukan sekedar pembangunan biasa. Bagi saya pribadi juga, reklamasi ini adalah upaya perampasan ruang hidup. Kenapa dia perampasan ruang hidup? Karena sejatinya masyarakat Manado Utara itu, khususnya nelayan, dia menggantungkan separuh ataupun sepenuh hidupnya itu untuk pemanfaatan sumber daya laut. Artinya bahwa hari ini adanya upaya pembangunan reklamasi yang near partisipasi atau minim partisipasi itu adalah upaya perampasan ruang hidup atau penyingkiran paksa warga negara terhadap akses sumber daya yang pada akhirnya dia berpotensi pada atau dia syarat akan pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kemudian kita melihat beberapa riset yang kemudian misalnya yang publikasi oleh Kiara, LBH Manado ataupun Kelola, dia banyak mengatakan bahwasannya di Manado Utara itu pantai pesisir Manado Utara yang sejatinya hari ini menjadi pesisir terakhir di Kota Manado itu terdapat biota laut yang sampai hari ini dilindungi atau bahkan terumbu-terumbu karang yang sampai hari ini dilindungi. Upaya reklamasi juga pun dia akan berdampak pada kerusakan ekologis atau kerusakan biota laut. Jadi tidak sekedar kemudian dia berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap pembatasan akses, perampasan ruang hidup, tapi juga dia berdampak pada dimensi ekologis, perusakan biota laut dan lain sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya jelas orang menolak tuh proyek reklamasi Pantai Manado Utara. Soalnya pemerintah orang pikirkan di daerah situ senada hasil-hasil laut, rupa ikan-ikan yang orang boleh mau tangkap. Padahal sebenarnya kalau pemerintah itu dulu dari situ barang berapa jam orang boleh mau lihat masih banyak nelayan-nelayan yang cuma berpancing tak jauh dari jalan itu seberapa ikan. Cuma akhirnya ya dengan adanya ini pembatasan supaya orang yang boleh masuk, akhirnya mencari di mana lihat orang. Nah baru ke depannya kalau misalkan ini pantai Sota tutup, kamu mau jadi sama dia Megamas, berarti otomatis orang mesti mencari ikan tuh ya mesti lebih jauh, mesti berarah ke pantai yang lebih ombak itu lebih tinggi dan orang minta orang mau bagaimana tuh. Harusnya pemerintah itu mesti lihat secara merakit dan ini rakyat kebutuhan apa dan bagaimana supaya orang pe kemauan tetap tak iyo, yang penting kan tidak merugikan orang. Pendengar dan pemirsa dari Manado, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Roy Pesak dengan anggota Komisi 3 DPR Kota Manado Yendri Amrain terkait reklamasi Pantai Manado Utara. Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Yendri, anggota DPRD Kota Manado, membidangi Komisi 3 terkait dengan lingkungan hidup. Saat ini kan ada pro dan kontra terkait dengan reklamasi di pesisir pantai yang ada di Manado Utara. Nah, bagaimana tanggapan Pak Yendri Amrain selaku wakil rakyat terkait dengan pro dan kontra reklamasi pantai di wilayah pesisir pantai Manado Utara? Silakan Pak Yendri. Baik, terima kasih untuk Pak Roy Pesak. Jadi menurut saya untuk reklamasi pantai di Manado Utara, artinya begini, harus mengkaji terlebih dahulu dampak lingkungan dengan adanya pembangunan reklamasi ini. Yeah. Nah, di satu sisi, kalau saya melihat bahwa dampak dari reklamasi ini akan berpengaruh ketika barang ini jadi atau kegiatan ini jadi, perekonomian di masyarakat pasti akan
berdampak. Contoh, mungkin pengembang akan membuat satu perusahaan apa di sana. Contoh, ada pusat mall atau pusat tempat perbelanjaan. Nah, pasti akan merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Tapi ini akan berdampak juga ketika reklamasi ini jadi, dampak dari lingkungan ini yang harus kita kaji terlebih dahulu. Tentunya pemerintah dan pengembang harus bersama-sama duduk dengan pemerhati lingkungan. Baik mengenai dampak dari AMDAL-nya, kan harus dikaji itu semua. Jangan sampai merusak biota-biota laut yang ada di pantai Manado Utara tersebut. Apalagi kan pantai Manado Utara ini berdekatan dengan Taman Laut Bunaken. Jadi saya rasa harus juga mengkaji bersama-sama untuk dampaknya ini. Oke, berarti mungkin Komisi 3 bisa memfasilitasi pertemuan antara masyarakat yang ada di Manado Utara dengan pemerintah Kota Manado agar supaya permasalahan ini bisa ada solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Tidak merugikan masyarakat dan juga tidak merugikan pemerintah. Ya, ujung-ujungnya kami harus tetap mendengar suara dari masyarakat dalam hal ini. Jadi memang kita perlu menjembatani antara pengembang ini dan masyarakat. Dan saya rasa itu jalan terbaik untuk mendapatkan satu solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Oke, terima kasih anggota Dewan Pak Yenri. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Produksi Pemberitaan RRI Manado. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Program Kejar Paket di Lapas Tondano mendapat dukungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Sejumlah warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2B Tondano saat ini sementara mengikuti pembelajaran program Kejar Paket. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Tommy Wubungan mengatakan pihaknya sangat mendukung program Lapas Tondano untuk memberikan hak pendidikan kepada para warga binaan yang putus sekolah. Carikan jalan keluar agar selain mereka dibina di sana, dengan program dari Lapas, ada tambahan program tentang berkaitan dengan para warga binaan juga memperoleh hak mereka dalam menerima proses pendidikan. Sehingga ini kan karena hal baik, Dinas Pendidikan merespons dengan menggandeng salah satu SKB yang ada di Tondano yang merupakan bagian dari Dinas Pendidikan. Para warga binaan Lapas Tondano selain mengikuti pendidikan, mereka juga dibekali keahlian tata boga. Diketahui program Kejar Paket kepada warga binaan di Lapas Tondano adalah bentuk kepedulian Kalapas Ahmad Subirin Soleh karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan yang putus sekolah. Dan program ini diharapkan dapat memotivasi para warga binaan pemasyarakatan jika keluar nanti mereka bisa bermanfaat bagi masyarakat. Roy Pesak melaporkan. Sejak di-launching pada medio Agustus lalu, Gerakan Pangan Murah Polri untuk Rakyat, pihak Polsek Kawangkoan menurut Kapolsek Ibtu Sem Martin SHMH telah menyalurkan 24 ton beras murah. Sejak di-launching pada 14 Agustus 2025 lalu, Gerakan Pangan Murah Polri untuk Masyarakat Polres Minahasa kepada RRI Kapolsek Kawangkoan Ibtu Sem Martin Sarjana Hukum Master Hukum mengatakan pihak Polsek Kawangkoan telah menyalurkan kurang lebih 24 ton beras murah kepada masyarakat penerima manfaat di 3 kecamatan wilayah hukum Polsek Kawangkoan. Lebih lanjut, Martin katakan giat Gerakan Pangan Murah dilakukan seminggu sekali. Untuk giat Gerakan Pangan Murah, kami semenjak launching itu tanggal 14 Agustus 2025, setiap minggu kami melaksanakan giat Gerakan Pangan Murah itu 2 ton, dan sampai saat ini sudah yang disalurkan ke masyarakat ada 24 ton beras kepada masyarakat 3 kecamatan. Itu Pak setiap hari Pak tuh? Itu seminggu sekali kami laksanakan untuk giat Gerakan Pangan Murah. Untuk minggu ini kami salurkan 4 ton di 3 kecamatan. Sebagian kami geser ke kecamatan Kawangkoan Utara, begitu juga ke Barat dan Kawangkoan Induk, dan juga di Polsek. Dan kepada masyarakat penerima manfaat Gerakan Pangan Murah Polri untuk Rakyat, Kapolsek Kawangkoan Ibtu Sem Martin Sarjana Hukum Master Hukum berharap program ini dapat bermanfaat demi memperkuat ketahanan pangan di tengah keluarga. Selama ini ya, untuk Gerakan Pangan Murah belum ada kendala selama ini. Oke, terakhir Pak, jadi diharapkan ke masyarakat Pak? Menjadi harapan kepada masyarakat bahwa kegiatan program ini untuk Gerakan Pangan Murah agar bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk
ketahanan pangan untuk rumah tangga, dalam pengertian bahwa dengan gerakan pangan murah ini stabilitas untuk harga beras ini baik. Selanjutnya, Kapolsek Kaungkan Ibtu Sem Martin SHMH menghimbau kepada masyarakat di 30 desa dan kelurahan Kecamatan Kaungkuan, Kaungkan Barat, dan Kaungkan Utara untuk selalu menjaga dan menciptakan situasi kondisi Kamtipmas yang baik, dan pihak Polsek akan selalu melakukan kegiatan rutin berupa kegiatan rutin yang ditingkatkan berupa patroli maupun pembinaan, penyuluhan sebagai upaya preventif dan preventif, serta tindakan represif sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP kini menjadi salah satu indikator penting dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Ia mengatakan IPP yang sebelumnya hanya menjadi indikator nasional. Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP kini menjadi salah satu indikator penting dalam arah kebijakan pemerintah daerah. IPP sebelumnya hanya menjadi indikator nasional, kini telah diusulkan dan disetujui untuk dimasukkan dalam indikator kinerja utama IKU Gubernur. Staf khusus Gubernur Sulut bidang kepemudaan, Faris Sunaria menjelaskan, peningkatan IPP menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Julius Silvanus dan Wagub Victor Mailangkai. Menurutnya, dalam 3 tahun terakhir ini, nilai IPP Sulut telah berada di atas rata-rata nasional, bahkan melampaui beberapa provinsi lain di kawasan Sulawesi. Untuk terus meningkatkan capaian tersebut, pihaknya melakukan strategi kolaborasi lintas dinas. Jadi kita berharap bahwa IPP ini kita bisa terus genjot naikkan, makanya kita mengkolaborasikan berbagai kegiatan-kegiatan kepemudaan yang ada di lintas dinas, atau kita sering sebut itu cascading ya. Jadi misalnya program-program kepemudaan yang tadinya hanya digenjot hadir di Dinas Pemuda Olahraga, hari ini kita sudah disebar. Jadi ada di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan tentang kesehatan mental, kalau di pendidikan tentang masalah pendidikan vokasi, kemudian Dinas Tenaga Kerja ya, tentang masalah peluang-peluang kerja, termasuk di DP3A tentang masalah perlindungan anak, gender, dan tentu saja hal-hal yang bisa kita connect dengan dinas-dinas lainnya. Termasuk di antaranya saya hari ini membawa putra-putri literasi di beberapa segmen. Faris menegaskan, tujuan utama dari upaya tersebut adalah menjadikan pemuda Sulawesi Utara bukan hanya menjadi objek, melainkan subjek pembangunan daerah. Dia berharap melalui kerjasama lintas sektor dan lintas komunitas, generasi muda Sulawesi Utara dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang produktif, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Demikian Bobi Sambeka melaporkan. Sebanyak 28 badan usaha milik negara BUMN resmi berkolaborasi dalam program Rumah Bakti BUMN dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sebanyak 28 badan usaha milik negara BUMN resmi berkolaborasi dalam program Rumah Bakti BUMN dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program kolaborasi ini menjadi bagian dari tindak lanjut program prioritas pemerintah untuk pengembangan destinasi pariwisata super prioritas DPSP Likupang, sekaligus memperkuat peran BUMN dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Lewat program ini, pemerintah Kabupaten Minasa Utara menerima mesin olah sampah dan 1 unit rumah bakti BUMN yang terletak di Jaga 1, Desa Likupang 1, Kecamatan Likupang Timur, sebagai upaya memperkuat ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan. Sekretaris Daerah Kabupaten Minasa Utara Novli Wowiling mengatakan, kolaborasi ini menjawab tantangan lama antara potensi pariwisata dan ketersediaan produk lokal dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan baku. Otomatis membangun motivasi Pemda, melihat niat baik yang sudah terbangun lewat kolaborasi BUMN, apalagi ada isu lingkungan yang menjadi sebuah kebutuhan pada berbagai negara termasuk konteks lokal, menjadi sebuah keharusan untuk berkelanjutan ini. Apalagi tadi Pak Edi katakan ke saya, Pak Serda, ini kalau sudah ujungnya itu nyambung dengan bisnis, keberlanjutan itu akan otomatis itu akan terjadi. Dan kita berada di level tengah itu, memfasilitasi antara produsen sampai pada konsumen. Ketika sudah terjadi pemberdayaan ekonomi, berarti ini dampaknya positif terhadap pembangunan yang ada di Minasa Utara secara keseluruhan. Program kolaborasi ini diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi berbasis lingkungan di kawasan pariwisata super prioritas Likupang, sekaligus memperkuat posisi Minasa Utara sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang mendunia. Calvin Wisang melaporkan.
Pendengar dan pemirsa RRI Manado, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah edisi Kamis 23 Oktober 2025. Saya Priscila Balebu.